warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fisika, yaitu membahas mengenai vektor. Nah, apa sih vektor itu? Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Vektor itu disimbolkan dengan tanda panah. Misalnya vektor A. Jadi kita tulis A dan tanda panah di atasnya. Nah, contoh dari vektor itu ada gaya, kecepatan, posisi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di vektor sendiri ada yang namanya resultan. Nah, apa sih resultan itu? Resultan adalah penjumlahan dua vektor atau lebih. Nah, untuk mencari resultan ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu segaris dan searah. Jadi misalnya saya punya vektor F1 dan F2. Ini yang dinamakan segaris dan searah. Jadi untuk mencari vektor yang segaris dan searah, maka rumusnya adalah Fr sama dengan F1 ditambah F2. Kita tinggal menjumlahkan saja. Selanjutnya yang kedua yaitu segaris tetapi berlawanan arah. Misalnya saya punya vektor F1 ke arah ke kanan, kemudian F2 arahnya ke kiri. Dia segaris tetapi berlawanan arah, maka untuk mencari resultan ini rumusnya adalah Fr sama dengan F1, karena dia berlawanan jadi dia dikurangi F2. Seperti ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu jika vektor tersebut membentuk sudut 90 derajat. F1 kemudian F2 membentuk sudut 90 derajat. Maka resultan gayanya berada di sini. Dan untuk mencari resultan gaya yang membentuk sudut 90 derajat ini, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Seperti ini. Selanjutnya yang keempat yaitu resultan dua vektor yang membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Sehingga ada F1, F2, kemudian di sini adalah sudutnya. Maka resultan gayanya berada di sini. Nah, untuk mencari resultan gaya pada sudut kurang dari 90 derajat, maka kita harus mempelajari trigonometri terlebih dahulu. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah perbandingan sudut-sudut dalam segitiga. Misalnya ada sebuah segitiga,
membentuk sudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Nah, di trigonometri ini ada istilah yang namanya sin, cos, dan tan. Ini adalah 1, 2, dan akar 3. Yang pertama ada istilah namanya sin. Sin demi. Sin sama dengan demi, depan dibagi miring. Kemudian ada yang namanya cos. Cos sami. Cos sama dengan samping dibagi miring. Dan yang ketiga ada yang namanya tan. Tan desa. Tan sama dengan depan dibagi samping. Nah, dalam trigonometri ini kita harus mengetahui dan harus hafal yang namanya sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa tersebut ada 0, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat. Untuk sin 0 derajat adalah 0. Sin 30 1/2. Sin 45 1/2 akar 2. Sin 60 derajat 1/2 akar 3. Kemudian sin 90 adalah 1. Selanjutnya cos. Cos 0 derajat yaitu kebalikan dari sin 1. Cos 30 derajat 1/2 akar 3. Kemudian cos 45 derajat 1/2 akar 2. Cos 60 derajat 1/2. Dan cos 90 itu 0. Kemudian tan. Tan 0 derajat yaitu 0. Tan 30 derajat adalah 1 akar 3. Tan 45 derajat 1. Tan 60 derajat akar 3. Kemudian tan 90 derajat itu tidak terdefinisi atau tak terhingga. Kemudian ada tambahan untuk sin dan cos yaitu 37 derajat dan 53 derajat. Untuk sin 37 derajat adalah 0,6 dan untuk sin 53 derajat 0,8 dan untuk cos adalah kebalikan dari sin. Cos 37 derajat adalah 0,8 dan cos 53 derajat adalah 0,6. Jadi untuk mencari resultan dua vektor yang membentuk sudut kurang dari 90 derajat, maka kita dapatkan rumusnya sebagai berikut. Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 kemudian dikali cos theta. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Yang pertama, misalnya diketahui suatu vektor, dua buah vektor F1 dan F2. F1 nilainya adalah 5. Kemudian F2 nilainya adalah 12. Nah, untuk mencari
resultan gaya yang seperti ini, kita ingat yang namanya segaris dan searah. Maka rumusnya kita tinggal menjumlahkannya saja, F1 dengan F2. Jadi Fr adalah F1 ditambah F2 sama dengan F1-nya 5 ditambah F2-nya 12. Jadi nilai Fr-nya adalah 17 Newton. Mudah bukan? Kemudian yang kedua, misalnya diketahui sudut dua buah vektor yang membentuk sudut 90 derajat. F1 dan F2 membentuk sudut 90 derajat. Misalnya diketahui F1 di sini adalah 7. Kemudian F2 diketahui 24. Nah, kita ingat, jika dua buah vektor membentuk sudut 90 derajat, maka rumusnya adalah memakai rumus Pythagoras. Jadi, Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan akar 49 ditambah 576 sama dengan akar 625 atau sama dengan 25 Newton. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Misalnya diketahui suatu sudut yang membentuk 30 derajat. Ada F1 adalah 10. Kemudian F2 5. Vektor yang seperti ini, kita ingat bahwa vektor yang membentuk kurang dari 90 derajat, maka rumusnya yaitu Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Tinggal kita masukkan saja. Fr sama dengan akar F1 nilainya 10 kuadrat ditambah F2 nilainya 5 kuadrat ditambah 2 dikali F1 10 dikali 5 dikali cos theta di sini adalah 30 derajat, cos 30 derajat. Maka hasilnya sama dengan akar 100 ditambah 25 ditambah 100 dikali, kita ketahui sudut istimewa dari 30 derajat untuk cos nilainya adalah 1/2 akar 3. Nah, nilainya sama dengan akar 100 ditambah 25 ditambah 100 dibagi 2 50. Akar 3 di sini adalah 1,7. Jadi 25 ditambah 85 atau sama dengan akar 210 Newton. Oke teman-teman, kita lanjut ke perkalian vektor. Jadi di vektor ada yang namanya perkalian silang atau disebut cross product, dan ada yang namanya perkalian titik atau disebut dengan dot product. Yang pertama yaitu perkalian silang.
dengan cross product. Jadi, misalnya kita akan mengalihkan suatu vektor secara cross, maka akan menghasilkan suatu vektor yang baru. Nah, rumusan dari perkalian silang ini yaitu vektor A cross vektor B sama dengan besar vektor A cross vektor B cross sin theta. Kemudian ada aturannya untuk mengalihkan suatu vektor secara cross product ini. Aturannya yaitu jika vektor I cross I itu sama dengan J cross J dan sama dengan K cross K, dan itu sama dengan 0 atau tidak mempunyai nilai. Nah, jika untuk vektor I cross J itu akan menghasilkan vektor K. Jika J cross K maka akan menghasilkan I. Nah, agar lebih mudah kita ingat, maka kita buat lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran seperti ini. Jadi jika kita kalikan I cross J, maka akan menghasilkan K. Begitupun kita kalikan K cross I, maka akan menghasilkan J. Tetapi jika kita mengalihkan I cross K, maka akan menghasilkan J. Tetapi nilainya akan negatif karena berlawanan arah. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah perkalian titik atau disebut dengan dot product. Jadi, jika kita mengalihkan suatu vektor secara dot atau titik, maka akan selalu menghasilkan skalar. Rumusannya, besar vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A dot vektor B dot cos theta. Selalu teman-teman ingat bahwa theta di sini adalah sudut pisah antara besar vektor A dan besar vektor B. Nah, untuk aturan perkalian titik atau dot product, misalnya vektor I dot J itu sama dengan J dot K sama dengan K dot I. Itu adalah nilainya 0 atau tidak mempunyai nilai. Sedangkan untuk vektor I dot I itu sama dengan J dot J itu sama dengan K dot K dan nilainya itu adalah 1. Contohnya, misal saya punya vektor A yaitu 1I tambah 2J ditambah 3K. Sedangkan untuk vektor B sama dengan 2I ditambah 3J ditambah 4K. Maka jika ditanyakan
2 ditambah 6 ditambah 12 atau sama dengan 20. Seperti ini. Baik, mungkin hanya itu materi vektor yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.